9. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Diwidi Suryani. Aku Tanaya Anindita. Saya Dalwin Maslem. Aku Alisa Fatihah Purnomo. Aku Revani Azrina Gojeni Heru. Hari ini kita wawancara ke Gereja Kristen. Kami dari mahasiswi Fakultas Kedokteran ingin bertanya beberapa hal tentang agama Kristen. Nama saya Rudy, biasa dikenal Rudy Pan. Saya sebagai pendeta di GRI Karawaci. Kita ada pendeta senior namanya pendeta Jimmy Padede. Ya. Jadi pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, menurut Bapak apa itu agama? Apa itu agama? Mungkin kita mesti mikirkan dari ini. Agama itu sebenarnya respons manusia terhadap sesuatu yang mereka cari di dalam. Yang mereka cari di dalam itu apa? Seorang teolog Kristen bernama John Calvin mengatakan hati manusia itu ada satu benih yang dia sebut benih agama. Kenapa ada benih agama tersebut? Yaitu karena Tuhan sudah menanamkan itu. Jadi benih itu yang ada dalam hati manusia membuat manusia itu tahu ada sesuatu, setidaknya ada insting, tahu sesuatu yang dia inginkan, yang dia cari, yang tidak mungkin terpuaskan sampai dia menemukan itu, dan itu yang mendorong orang katanya mencari Tuhan atau nanti jadi beragama. Jadi agama itu kalau kita mau simpulkan sebenarnya insting manusia, refleksi manusia untuk mencari sesuatu yang sebenarnya ada di hatinya. Lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Ya. Mengapa manusia mesti mempunyai agama atau beragama? Menurut Bapak kenapa? Ya, kalau kita menerima tadi konsep yang dijelaskan, manusia tidak mungkin tidak beragama. Ya, kita tahu agama itu kan agama Kristen, Buddha, Islam segala macam. Terus kita mengenal, oh yang ateis itu tidak beragama gitu. Tapi kalau kita terima definisi tadi bahwa setiap manusia itu punya insting gitu ya. Kalau kita pakai insting atau seed agama dalam tanya, tidak mungkin manusia itu tidak beragama. Jadi bukan kenapa manusia harus beragama, karena itu sesuatu yang sudah ada di hatinya, tinggal dia cari gitu. Mungkin ini agak berhubungan sama jawaban yang sudah disebutkan, tapi yang pertanyaan ketiga adalah apa tujuan agama? Tujuan agama simple, karena kita percaya Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan yang menaruh itu. Tujuan agama itu yang membawa manusia punya satu insting untuk mencari Tuhan. Jadi tujuan agama itu yang manusia harus kembali kepada Tuhan. Hanya dengan cara begitu manusia tahu ada Tuhan dan manusia dalam relasi dengan Tuhan itu seperti apa, bagaimana harus berrelasi kepada Tuhan. Pertanyaan keempat, kenapa di dunia ini banyak sekali agama-agama, bahkan yang bukan mainstream juga? Nah tadi kan mirip kan, kenapa dunia ini banyak agama? Karena semua orang mencari. Semua orang itu mencari Tuhan, atau kalaupun dia tidak tahu itu Tuhan, dia mencari sesuatu yang dia longing, dia jadi dulu misalnya waktu animisme, waktu melihat sesuatu yang di luar manusia dan lebih berkuasa, lebih besar atau lebih dahsyat, lebih hebat, manusia tuh langsung punya insting ini sesuatu yang berbeda. Dan makanya manusia bisa menyembah pohon, bisa menyembah binatang besar, bisa menyembah gunung, karena mereka sadar ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada manusia. Ya. Jadi respons itu membuat manusia mencari tahu. Mencari tahu itu bagaimana? Ada yang melihat tadi gunung yang besar itu merasa itu lebih berkuasa, lebih besar, lebih dahsyat, tidak bisa ditaklukkan manusia, jadi itu disembah. Dari situ berkembang, kayak manusia cari tahu, dan semua manusia yang mencoba mencari tahu dari starting point-nya manusia itu akan menghasilkan berbagai macam kemungkinan, kalau kita ngomong possibility, apa itu agama gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari semua pencari manusia yang ada, kalau manusia mulai dari manusia, ya manusia seperti masuk ke hutan dan mau cari tahu jalan keluarnya seperti apa. Sehingga setiap orang pencar jalan-jalannya gitu ya. Tapi yang kita terima, manusia tidak mungkin bisa mencari Tuhan atau mendapatkan kebenaran kecuali Tuhan yang menyatakannya. Kecuali Tuhan yang datang, yang menyatakan diri atau mewahyukan
baru manusia tahu kebenaran itu seperti apa. Jadi kenapa dunia ini banyak agama? Karena semua orang mencari. Dan semua orang mencari akhirnya memformulasikan jawaban yang berbeda-beda. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Mengapa manusia perlu mengembangkan toleransi beragama dan dialog agama-agama? Tadi saya katakan setiap manusia punya benih agama di dalamnya. Dan menurut John Calvin, kenapa manusia ada benih ini? Kalau kita lihat dari perspektif Kristen atau mungkin ya Muslim yang percaya yang percaya Tuhan menciptakan, berarti Tuhan sebagai sumber kan. Manusia diciptakan Tuhan, dan kalau manusia punya sense atau benih agama itu dari mana? Ya Tuhan yang taruh. Kalau Tuhan yang taruh itu, maka Tuhan yang setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu punya benih agama itu, dan mereka otomatis mencari Tuhan, dan itu sebagai satu keberadaan manusia. Waktu kita melarang manusia beragama, itu pertama melawan hakikatnya manusia, kedua melawan Tuhan yang memberikan itu. Jadi kenapa tidak boleh ada satu orang pun yang melarang manusia beragama? Karena kalau kita lihat dari perspektif itu, karena Tuhan yang kasih, Tuhan yang menaruh. Nggak peduli kamu agama apa gitu. Karena Kristen percaya Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan yang menaruh benih itu, dan manusia itu mencari Tuhan, maka agama itu harus dihormati, harus diterima. Bahkan Undang-Undang Dasar kan menjamin penduduk rakyat Indonesia untuk beragama. Gitu. Jadi tidak ada, pemerintah tidak berhak, tidak mempunyai kekuasaan untuk melawan seseorang beragama. Untuk pertanyaan dari saya, mungkin bagaimana konsep manusia dalam agama Kristen? Dalam agama Kristen, manusia itu diciptakan oleh Tuhan, Allah. Dikatakan manusia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa? Saya ambil contoh misalnya, tak kala Indonesia punya satu simbol yang representasi. Kalau timnas Indonesia pergi bertanding di luar negeri, dia harus membawa itu. Bendera Indonesia itu representasi bangsa Indonesia. Jadi kita tahu kalau kita tancapkan bendera Indonesia di planet Mars misalnya, ini menunjukkan bangsa Indonesia yang pertama menaklukkan ini. Tuhan waktu menciptakan manusia itu sebagai image-nya Allah. Manusia itu representasinya Allah di bumi ini. Maka manusia punya dignitas yang sangat tinggi. Manusia berbeda sama cipta-cipta yang lain. Alkitab mengatakan Tuhan waktu mau menciptakan segala sesuatu, dia berfirman, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah binatang-binatang. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia bentuk manusia dari tanah, terus dia hembuskan rohnya. Waktu menghembuskan rohnya itu, Tuhan memberikan rohnya kepada manusia. Itu sebagai satu dasar manusia itu berbeda dari ciptaan yang lain. Manusia bahkan dikatakan puncak dari seluruh ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu gambarnya Allah. Manusia itu waktu ditaruh di bumi, Tuhan mengatakan bumi ini milikku, dan tandanya apa? Saya taruh manusia, saya taruh image saya, maka manusia itu punya dignitas yang sangat tinggi. Manusia punya hakikat, punya harga diri, itu sangat mulia karena Tuhan yang ciptakan. Itu prinsip Alkitab. Untuk selanjutnya, bagaimana konsep dosa dalam agama Kristen? Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia dan menaruh manusia itu sebagai representasinya yang mewakili Tuhan, berarti pada waktu yang bersamaan manusia punya, Tuhan menetapkan satu standar. Kita bayangkan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam keberadaan manusia. Manusia harusnya merefleksikan Tuhan. Saya kasih contoh misalnya, kalau Tuhan itu Maha Kasih, harusnya manusia merefleksikan Tuhan dengan mengasihi. Allah itu dikatakan kreatif menciptakan. Manusia bagaimana merefleksikan Tuhan, yaitu manusia punya daya cipta. Manusia bisa kreatif membuat sesuatu segala macam. Itu salah satu aspek. Nah, tak kala Tuhan menciptakan manusia
dan Tuhan punya standar itu, goal itu, yaitu kemuliaannya Tuhan atau dignitasnya Allah gitu ya. Tak kala manusia gagal, manusia tidak taat merefleksikan Tuhan, manusia berdosa. Paulus mengatakan semua manusia itu berbuat dosa dan bahasa Indonesia menerjemahkan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi lebih tepatnya manusia itu gagal mencapai standar kemuliaan yang Tuhan tetapkan. Jadi manusia berdosa. Refleksinya apa? Aplikasinya apa? Aplikasinya dengan jelas dalam misalnya Kejadian pasal 3 waktu Adam dan Hawa diciptakan, terus Adam dan Hawa diperintahkan tidak boleh makan buah dari pohon ini. Itu kan perintah yang Tuhan berikan. Berarti Tuhan waktu memberikan perintah dia set the standard. Dia mau Adam dan Hawa itu percaya dan komit kepada dia. Nah, Adam dan Hawa gagal. Dan hari ini mereka tidak taat. Mereka memberontak dan mereka berdosa. Tapi dosa itu kita bisa ibarat seperti Tuhan ngomong ke kanan, kita ke kiri. Tuhan set satu standar dan kita tidak bisa mencapainya. Itu dosa. Dan karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka Adam dan Hawa itu berdosa bukan saja sebatas dia gagal mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dosa itu mempengaruhi atau masuk ke dalam seluruh keberadaan manusia. Jadi kita mengatakan manusia itu punya natur manusia berdosa. Seperti kita katakan misalnya natur manusia itu apa? Yang menjadi manusia itu apa? Yang berbeda sama binatang. Punya akal. Binatang nggak punya akal. Binatang bisa mikir, binatang bisa dilatih, binatang bisa melakukan banyak hal. Tapi kan kita tahu ini binatang, ini manusia. Yeah. Karena ada sesuatu yang berbeda. Itu natur manusia. Manusia itu roh dan materi, tubuh. Manusia itu dikatakan gambar Allah, manusia merepresentasikan Allah. Manusia dikatakan diciptakan di dalam kekudusan, kebenaran, di dalam merefleksikan image of God gitu. Adam dan Hawa waktu pertama kali diciptakan oleh Tuhan berdosa nggak? Enggak dong, pasti ya. Jadi natur manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan itu tidak berdosa, atau kita mengatakan secara bahasa gampangnya kudus atau suci gitu ya. Tapi tak kala mereka melanggar, tak kala mereka berdosa, racun itu sudah masuk, dan racun itu bukan cuma sebatas apa yang dia lakukan, racun itu mempengaruhi seluruh keberadaan Adam dan Hawa. Apa yang Adam pikirkan, apa yang Adam inginkan, apa yang Adam lakukan, itu semuanya mencerminkan dia manusia berdosa. Jadi manusia itu berdosa bukan karena simply dia berbohong atau dia korupsi atau dia apa, tapi dia punya natur berdosa. Dan natur itu diekspresikan dengan perilaku yang berdosa. Nah itu konsep manusia yang berdosa dalam Alkitab ya, dalam firman Tuhan. Untuk selanjutnya, bagaimana konsep keimanan dalam agama Kristen? Iman itu apa? Kalau kita ngomong iman itu apa? Iman itu kan kalau secara simple kita mengatakan percaya gitu. Tapi Alkitab misalnya di kitab Ibrani kasih satu statement. Apa yang dikatakan iman? Iman itu adalah mungkin saya bacakan aja ya. Kalau kita mau kasih definisi kira-kira iman itu apa? Dikatakan Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya, kenapa ada iman? Ada sesuatu yang diharapkan, yang belum didapatkan, yang belum dilihat, yang belum menjadi kenyataan. Berarti sesuatu yang belum ada. Terus kita mengharapkan itu dan kita percaya itu akan ada, itu akan terjadi. Jadi kalau kita mengatakan iman itu apa? Iman itu tidak hanya sebatas saya percaya Allah. Saya percaya Allah itu ada. Itu juga iman kan? Kalau kita mau definisi yang percaya. Tapi lebih dari itu, saya bukan cuma percaya Allah itu ada,
Tapi saya percaya Allah yang ada itu adalah Allah yang sesuai dengan semua natur, semua karakteristik yang dia katakan. Contoh misalnya, kalau dia berjanji, saya bukan cuma percaya dia ada, tapi saya juga percaya waktu dia berjanji, dia akan tepatin. Oh iya. Gitu kan? Maka waktu Tuhan berkata contoh dalam Alkitab itu kepada Abraham, di musim Ibrahim gitu kan, dikatakan keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di pantai gitu ya. Itu kan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham percaya Tuhan nggak? Percaya karena Tuhan berbicara kepada dia. Dia tahu, dia percaya Tuhan itu ada gitu. Tapi dia bukan cuma sebatas percaya Abraham itu Allah itu ada, tapi iman itu juga in a way kayak menyatakan dia juga percaya waktu Tuhan berjanji Tuhan akan genapi, meskipun janji itu sepertinya mustahil. Too good to be true. Gimana saya yang seorang usia sudah tua, 75 tahun, istrinya juga sudah tua, nggak punya anak, kok bisa sih dikatakan Tuhan berjanji anakku akan seperti pasir di pantai. Tapi justru karena Tuhan yang berkata dan dia percaya, dia beriman, maka dikatakan Tuhan memperhitungkan Abraham sebagai orang benar. Orang benar itu bukan karena dia tidak berdosa. Orang benar itu karena dia percaya akan apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan akan genapi. Jadi kalau kita pakai definisi tadi, iman itu apa? Iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti akan sesuatu yang akan kita lihat meskipun kita belum lihat sekarang. Jadi iman melampaui cuma sebatas percaya. Iman itu kayak berpegang teguh kepada Allah. Waktu semua yang realita di dunia ini tidak make sense, kita masih beriman gak kepada Allah ini, apa yang dia katakan. Untuk selanjutnya, bagaimana konsep Allah atau Tuhan dalam agama Kristen dan siapakah Allah atau Tuhan itu? Kita akan mulai dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sudah ada perbedaan. Alkitab itu nggak pernah membuktikan kalau Allah itu ada nggak ada. Alkitab itu tidak perlu membuktikan. Alkitab itu mengatakan, firman Tuhan itu mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti presuposisinya Allah itu ada. Dan Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Allah itu bukan seperti film Avatar yang seluruh alam semesta itu kok digabungkan jadi satu itu Allah, enggak. Alkitab dengan jelas mengatakan Allah ya Allah, ciptaan ya ciptaan, dua yang sangat berbeda dan dua kualitas yang sangat berbeda. Maka Allah berbeda dengan ciptaan. Allah pencipta, ciptaannya yang dicipta gitu ya. Tapi dalam Alkitab khususnya dalam konteks misalnya kitab-kitab perjanjian lama itu kan ditulis dalam konteks di tengah-tengah masyarakat yang percaya banyak ilah, polytheism gitu ya. Maka yang sangat ditekankan waktu Allah menyatakan diri kepada Adam, Abraham dan sebagainya, itu sangat menekankan kepada unity, Allah itu satu. Tidak ada Allah lain di seluruh ciptaan ini selain ya satu Allah ini. Yang kita ngomong Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Kenapa cuma ada satu ini? Karena sebelum ada segala sesuatu cuma ada Allah dan dia yang menciptakan kan. Berarti yang dia ciptakan, yang di luar Allah itu bukan Allah. Yang di luar Allah itu ya ciptaan Allah. Jadi sangat ditekan Allah itu Esa, Allah itu Esa, Allah itu Esa. Tapi tak kala Allah menyatakan diri khususnya dalam perspektif kekristenan, agama Kristen, Allah menyatakan diri itu waktu kita ngomong Esa itu maksudnya apa sih? Waktu kita ngomong satu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain gitu. Saya ngomong ini satu nih. Saya punya satu handphone. Ya kita lihat materi ini cuma satu kan. Jadi kita selalu mendefinisikan satu itu berarti singular. Singular dan Indonesia. Tunggal gitu ya. Tunggal ya. Tunggal dan majemuk kan sebenarnya. Oke. Itu definisi yang selalu kita pikir, oh ini satu, tapi ini benda.
Tapi waktu Allah mengatakan dia itu Esa, cuma ada satu Allah dan tidak ada Allah yang lain, itu bahasa komparasi kan, bahasa bahwa gua ini Allah, yang di luar gua itu bukan Allah gitu ya. Jadi satu gitu. Tapi Allah yang satu ini menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi, ada kemajemukan. Saya kasih contoh misalnya Indonesia. Berapa banyak bangsa Indonesia? Ada berapa banyak negara Indonesia? Indonesia satu. Satu ya. Nggak mungkin 2 gitu ya. Tapi Indonesia punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Satu tapi majemuk. Nah, apanya yang majemuk? Nah, Berbagai suku. bahasanya satu, ya, sukunya banyak. Kita lihat di dalam kesatuan Indonesia itu ada kemajemukan. Iya. Ada suku Jawa, suku Sunda, ya, ada orang Tionghoa, macam-macam, ada bahasa daerah, macam-macam. Ada karakteristik yang berbeda-beda. Maka kesimpulan ini, yang namanya satu Indonesia ini, dan cuma berada satu di seluruh dunia, tapi di dalamnya ada kemajemukan. Saya ngambil contoh ini meskipun tidak sempurna untuk menggambarkan Allah. Pada akhirnya kita bisa mengenal Allah itu seturut dengan apa yang dia nyatakan. Kalian bisa tahu soal saya tanpa saya ngomong. Misalnya kalau saya pakai cincin, kalian tahu, oh ini sudah menikah, ini belum ada cincin, tapi sudah menikah gitu. Ini banyak cincin. Ini banyak cincinnya atau ya pasti bukan banyak nikahnya gitu ya. Tapi kalian hanya bisa mengenal saya semakin dalam tak kala saya menyatakan, tak kala kalian hidup cukup lama bersama-sama dengan saya dan tahu apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya ngomongin, apa yang saya pikirkan gitu. Sama, kalau kita mau mengenal Allah, itu tidak bisa dari starting point-nya, nggak bisa dari kita. Itu mesti dari Tuhan. Tuhan yang menyatakan dirinya. Makanya kita percaya wahyu Allah. Wahyu Allah itu apa? Yaitu Allah menyatakan dirinya. Nah, dalam kekristenan, Allah menyatakan dirinya, pertama sangat menekankan kesatuan. Allah itu satu. Allah itu Esa. Tapi di dalam sejarah dia menyatakan dirinya, yang kesatuan Allah yang Esa ini ada majemuknya. Majemuknya apa? Majemuknya di dalam teologi kekristenan didefinisikan dengan 3 pribadi, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa, Allah menyatakan dirinya sebagai Anak, sebagai Roh Kudus. Dan Allah itu bukan hari ini dia menyatakan diri sebagai Bapa, besok dia menyatakan diri sebagai Anak, besok lagi dia menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Bukan, itu bukan konsep Allahnya kekristenan. Allahnya Kristen satu natur, satu esensi Allah, tapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang namanya pribadi itu beda. Nama saya Rudy, nama kamu bukan Rudy. Kalaupun ada orang lain yang namanya Rudy, saya Rudy Pan. Kalaupun namanya Rudy Pan, tetap berbeda. Kenapa berbeda? Karena ada 2 pribadi yang berbeda. Sama-sama manusia, dan cuma ada satu manusia yang kita sebut kemanusiaan, tapi ada 2 pribadi yang namanya sama Rudy Pan gitu. Tapi beda. Allah itu satu, tapi Allah yang satu itu menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Bapa itu beda dengan Putra atau Anak, beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus beda dengan Bapa, beda dengan Anak. Hal ini dinyatakan di dalam, khususnya dalam Perjanjian Baru. Maka dari situ teologi kekristenan menyimpulkan siapa itu Allah Kristen. Allah Kristen adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah yang satu, cuma ada satu Allah, tapi menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Yang berbeda dengan konsep Allah misalnya dalam Islam, konsep Allah di dalam Yahudi, konsep Allah sama agama-agama yang lain. Ya, itu konsep Allah kekristenan.
Untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana konsep kitab suci, terus proses terjadinya kitab suci, dan bagaimana bisa disebut kitab suci? Itu 1 semester pelajarannya. Saya ambil 1 ayat saja dari sini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya karena ini dari perspektif Kristen, jadi saya dari Alkitab gitu ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dikatakan setiap tulisan, mungkin terjemahan yang lebih baik setiap kitab, scripture, itu dikatakan diilhamkan oleh Allah, atau kata lain yang sering dipakai diinspirasikan, tapi kurang tepat. Lebih tepat adalah kitab ini itu adalah nafas yang Tuhan hembuskan. Seperti Adam dan Hawa, Adam diciptakan, Tuhan menghembuskan nafas kan, rohnya. Paulus mengatakan firman itu apa? Kitab suci itu apa? Yaitu misalnya tak kala rasul atau nabi menulis yang kita katakan kitab suci atau tulisan mereka, Paulus mengatakan itu dinafaskan oleh Allah. Itu seakan-akan keluar dari Allah, roh Allah yang bekerja di setiap penulis ini untuk menuliskan apa yang Tuhan mau sampaikan. Nah, dalam kekristenan itu keunikannya apa? Kitab suci itu kalau dikatakan siapa yang tulis? Manusia yang tulis? Ya manusia yang tulis. Kalau enggak, bukan AI yang tulis atau robot yang tulis. Manusia yang tulis. Tapi manusia ini siapa? Manusia ini nabi atau rasul atau orang-orang yang Tuhan pilih untuk menuliskan kitab-kitab tersebut. Di satu sisi kita akan mengatakan manusia yang menulis, tapi di aspek yang lain di atasnya Paulus mengatakan Tuhan yang menghembuskan nafasnya, yaitu firman-Nya melalui penulis-penulis ini. Jadi Alkitab boleh dikatakan punya dua penulis, kalau saya boleh katakan. Penulis utamanya Allah, penulis sekundernya manusia. Itu Allah menulis melalui manusia. Oleh sebab itu kita melihat Alkitab itu sepanjang dikatakan diperkirakan sepanjang 1500 tahun ditulis oleh 400 penulis manusia, tapi ada satu benang merah dari awal sampai akhirnya. Tapi ini satu kesatuannya ya. Binekanya di mana? Keragamannya di mana? Keragamnya adalah setiap penulis punya konteks yang berbeda, hidup di masa yang berbeda, dengan bahasa, kemampuan menulis yang berbeda, dengan genre atau apa istilah genre, tipe sastra yang berbeda. Dalam keragaman ini Tuhan memakai semuanya itu untuk menyatakan apa yang Dia ingin dituliskan, apa yang Dia ingin sampaikan. Tadi dikatakan tujuannya buat apa? Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk membangun, untuk manusia mengenal Tuhan, untuk manusia tahu bagaimana harus hidup di hadapan Tuhan. Kitab suci, bagaimana itu menjadi kitab suci? Maka karena ini dalam providensi Allah memilih, Allah mengilhamkan atau menafaskan firman-Nya melalui tulisan manusia yang hidup pada zaman yang berbeda, konteks yang berbeda, maka kita juga harus hati-hati di dalam, karena banyak yang menulis kan, banyak yang menulis, bagaimana ada kriteria ini firman Tuhan atau bukan. Jadi ada proses yang dikatakan kanonisasi, yaitu yang bikin standar. Yang standarnya apa? Siapa penulisnya, isinya apa, diterima dalam komunitas pada saat itu bagaimana. Jadi itu yang kita katakan dalam pemeliharaan Tuhan. Akhirnya dalam misalnya khususnya gereja Protestan menerima kalau Alkitab itu dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu 39 kitab, Perjanjian Baru itu 27 kitab, jadi 66 kitab. Itu yang menjadi kitab sucinya Protestan.
karena Katolik agak berbeda atau gereja Ortodoks Timur agak berbeda. Itu gimana jadi kitab suci. Baik, mungkin selanjutnya dari Widi. Baik Pak, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Widi Suryani, bisa dipanggil Widi. Widi. Dan teman saya, Aku Tanaya. Tanaya. dari saya, bagaimana konsep iblis dan setan dalam agama Kristen? Di dalam konsep Kristen, misalnya adalah kitab menyatakan kayak Tuhan waktu menciptakan, termasuk Tuhan menciptakan malaikat. Gitu. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang di luar dia, yang malaikat, alam semesta ini. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblis. Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang sengaja untuk melawan dia atau sesuatu yang jahat. Gitu. Jadi iblis itu asal dari mana? Waktu Adam dan Hawa diciptakan, iblis sudah ada. Kalau enggak gimana bisa goda Adam dan Hawa? Jadi kita bisa mengatakan iblis itu dalam kategori Tuhan menciptakan di dunia roh, yaitu malaikat. Malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Dan di antara malaikat yang diciptakan Tuhan, ada malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Ada malaikat dikatakan ingin setara dengan Allah, ingin disembah, ingin dimuliakan, ingin dilayakan. Dan itu yang membuat dia akhirnya memberontak kepada Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Dan dihukum oleh Tuhan dan Tuhan campakkan, katakan engkau jadi setan. Setan itu artinya apa? Setan itu artinya ada banyak kategori. Bisa pemberontak, bisa pendakwa, orang yang terus mendakwa, misalnya orang mendakwa manusia, orang Kristen. Jadi intinya secara simpel, setan itu adalah malaikat yang memberontak kepada Tuhan dan dia berhasil membawa sekelompok malaikat-malaikat untuk menjadi pendukungnya dia. Dalam aspek itu, jadi dari situ dia tujuannya, targetnya, kerjanya apa? Ya untuk membuat manusia tidak menyembah Tuhan, membuat manusia untuk memberontak kepada Tuhan. Makanya dia menggoda Adam dan Hawa. Dan selanjutnya dari pertanyaan dari saya, bagaimana konsep ibadah atau ritual dalam agama Kristen? Mungkin kita harus bedakan antara ibadah sama ritual. Ibadah itu apa tadi kita katakan, manusia pun punya sense, insting benih untuk menyembah Tuhan. Ibadah itu ya kita menyembah Tuhan. Tapi maksudnya apa menyembah Tuhan? Dalam aspek ibadah kita tahu ada waktu Adam dan Hawa diciptakan, manusia sebagai image of God, gambar Allah. Harusnya manusia itu berperan sebagai, Tuhan mengatakan kau berkuasa atas seluruh alam semesta. Adam dan Hawa, manusia awal, mewakili Tuhan untuk mengelola bumi ini dan membawa seluruh ciptaan itu menyembah Tuhan. Jadi Adam itu berperan sebagai, kita katakan fungsi raja. Fungsi raja itu memelihara, mengayomi, menjaga, memerintah. Tapi juga fungsi imam, yaitu membawa ciptaan untuk menyembah Tuhan. Menyembah itu apa? Ya, menyembah itu kita tahu kita itu siapa, Allah itu siapa. Dia yang pencipta, dia yang hanya layak disembah, dia yang punya otoritas tertinggi, dan kita menaklukkan diri di bawah dia. Tapi aspek itu berkembang waktu manusia dikatakan beribadah kepada Tuhan, yaitu manusia datang dalam membawa seluruh hidupnya, apapun yang ada dalam hidupnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka misalnya Paulus mengatakan di Roma pasal 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam konteks ini ibadah itu apa? Yaitu devotion. Seluruh hidup kita dan keberadaan kita itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan cuma misalnya orang Kristen hari Minggu datang ke gereja, Muslim hari Jumat ke masjid misalnya. Ibadah itu seluruh hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Studi kita, pekerjaan kita, waktu kita main, waktu kita istirahat, semua itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu ibadah. Nah, tapi dalam aspek itu ada sesuatu kekhususan, yaitu misalnya dalam kekristenan hari Minggu sebagai umat Kristen datang yang namanya ke gereja
untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Itu hanyalah satu ekspresi kecil dari ibadah yang ada seluruh hidupnya. Ada satu yang khusus, yang dikhususkan untuk seluruh umat Tuhan. Orang Kristen datang memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan melakukan semua ritual yang dikatakan. Jadi ritual itu hanyalah ekspresi dari penyembahan kita gitu. Tapi esensi dari ibadah adalah persembahan seluruh hidup kita. Selanjutnya, saat beribadah ke gereja, barang apa saja yang diperlukan atau bisa digunakan? Itu lebih berkaitan kepada ritual gitu ya. Kalau ibadah ya hidupmu, nggak ada dari satu aspekmu dalam hidupmu yang bukan milik Tuhan. Yang kamu katakan, uangku boleh dipersembahkan kepada Tuhan, tapi waktuku jangan, hatiku, perasaanku jangan gitu ya. Enggak. Tapi waktu mengatakan barang apa, dalam kekristenan tidak ada yang istilahnya perbedaan. Ini sakral, ini sekuler. Ini lebih suci. Handphone kamu lebih nggak suci. Nggak ada. Jadi apa yang dibawa dalam ibadah yaitu seluruh yang kita bisa pakai untuk ritual ibadah itu, baik alat musik, baik apapun yang kita bisa pakai gitu. Tapi ada konsep sakral dan sekuler dalam arti apa? Waktu saya mengkhususkan satu barang dan dipakai hanya untuk didevosikan kepada Tuhan, itu dikatakan kudus. Hidup saya dikatakan kudus waktu saya mempersembahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Waktu saya tidak mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan, hidup saya tidak kudus. Pekerjaan saya, kan orang suka mengatakan, yang kudus, yang orang kudus itu apa? Yaitu yang pendeta, yang misalnya imam, yang ustadz, yang romo, itu yang katanya orang-orang kudus. Yang lainnya orang-orang tidak kudus kayak kalian-kalian. Enggak gitu. Dalam konsep kekristenan tidak ada begitu. Konsep kekristenan adalah setiap orang yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan itu kudus. Waktu saya menjadi pendeta pun, kalau saya tidak melakukan pekerjaan saya sebagai pendeta, sebagai persembahan untuk Tuhan, saya tidak kudus. Saya dikatakan adalah sekuler lah atau apalah gitu, banyak gitu. Jadi kudus itu lebih ke kita persembahkan kepada Tuhan. Terakhir dari saya, bagaimana konsep akhir zaman atau kiamat dalam agama Kristen? Konsep akhir zaman dalam kekristenan, kita dalam konsep Kristen, saya katakan ada satu kontinuitas, yaitu waktu Tuhan menciptakan, apa yang Tuhan kerjakan tidak mungkin Tuhan batalkan atau Tuhan nyesel atau Tuhan hancurkan, nggak mungkin. Jadi waktu Tuhan memulai satu pekerjaan, misalnya dalam Kejadian, Tuhan menciptakan dan Tuhan katakan ini baik. Kenapa baik? Karena sesuai dengan apa yang Dia mau. Jadi penciptaan itu titik awal. Titik akhirnya apa? Titik akhirnya yang dikatakan adalah hari kiamat gitu ya. Hari kiamat Tuhan akan hancurkan semua, nanti yang berdosa akan dihakimi atau dilempar ke neraka, nanti yang diselamatkan yang masuk surga. Dalam konsep kekristenan, Tuhan sudah menciptakan, Tuhan tidak mungkin membatalkan atau menghancurkan. Buktinya apa? Buktinya waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak cancel semuanya kan. Mengatakan, kalian sudah rusak, kalian sudah gagal, dan saya hancurkan, saya bikin baru lagi. Enggak. Tuhan justru adalah Tuhan yang menebus, yang memperbaiki, yang mentransformasi ciptaan Dia, termasuk manusia. Nanti Dia akan bawa sampai kepada titik terakhirnya, yaitu Dia akan pulihkan semua yang diciptakan. Makanya dalam kekristenan, surga itu apa? Atau hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu ya kita katakan hari terakhir di mana Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Dia sudah datang pertama kali jadi manusia, mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Nanti Dia akan datang kedua kali untuk menjadi hakim, atau akan menghakimi seluruh dunia ini. Tapi setelah itu apa? Setelah itu
dia akan memperbaharui, restorasi seluruh ciptaan yang sudah diracuni, dikuasai oleh dosa, akan direstorasi, dipulihkan menjadi dikatakan ciptaan baru. Maka kalau kita lihat Alkitab, kitab pertama Kejadian, ayat pertama mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu kita lihat kitab yang terakhir, pasal yang terakhir itu mengatakan langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kenapa? Karena Tuhan memperbaharui ciptaannya. Terus nanti yang namanya orang percaya akan hidup di mana? Katanya di surga. Mana surga? Surga itu di sana. Terus waktu astronot pergi ke atas nggak ada surga. Bagi dalam konsep kekristenan ya tujuan akhir kita akan hidup di dalam langit dan bumi yang baru yang tidak lagi dinodai oleh dosa, yang Tuhan mengatakan kemuliaannya dan keadilannya dan kebenarannya akan memenuhi seluruh bumi. Nah itu omega pointnya dalam konsep kekristenan. Pertanyaan selanjutnya akan dari saya. Kenapa sih ada banyak orang jadi ateis atau agnostik? Kenapa orang ateis? Karena mereka mencari Tuhan yang mereka mau yang nggak dapat. Oh alah. Karena mereka mau Tuhan itu Allah yang dikatakan Allah itu fit atau sesuai dengan kategorinya mereka. Kenapa? Misalnya waktu mereka melihat, misalnya agama mengajarkan atau Kristen mengajarkan Allah itu maha kasih, Allah itu penuh kuasa, gitu ya. Terus mereka lihat, loh, kenyataan di dunia ini kayaknya kontradiksi. Dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan perang. Kalau gitu mana Allah? Kalau dia itu kasih dan dia itu berkuasa, harusnya kan fenomena yang kita lihat itu nggak ada. Harusnya fenomena yang kita lihat itu adalah semua yang baik, yang damai, yang positif. Jadi waktu mereka mengatakan, lah kamu percaya Allah seperti itu, tapi kenyataannya seperti ini, nggak fit, nggak cocok. Kalau begitu ya saya nggak percaya akan adanya Allah. Tapi Paulus di Roma pasal 1 juga menekankan aspek yang lain. Tadi saya katakan manusia itu punya benih agama. Dan benih agama itu ditekan. Manusia menekan kebenaran, manusia menolak itu, manusia semakin menekan sehingga manusia mengatakan tidak ada Allah. Dan itu sebenarnya sangat menakutkan karena manusia menipu diri sendiri. Kapan dia taunya? Ya nanti terakhir gitu. Tapi too late gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep tempat-tempat yang dianggap suci dalam agama Kristen? Tempat-tempat yang dianggap suci dalam agama Kristen. Ini saya ngomong dari perspektif Kristen Protestan. Dan saya percaya dalam itu refleksi dari apa yang diajarkan dalam Alkitab. Tadi saya katakan kita tidak membedakan ada yang kudus dan sakral hanya karena itu tempat atau itu sesuatu yang jabatan atau membedakan kudus atau sakral dan tidak sakral atau sekuler itu dilihat dari apakah ini dipersembahkan untuk Tuhan atau tidak. Boleh nggak kita mengatakan gereja ini kudus? Di satu sisi enggak ya, gereja ini ya gedung gitu. Lagian dalam konsep kekristenan gereja itu bukan gedung, gereja itu manusianya, orang-orangnya gitu. Tapi di satu sisi kita mengatakan oh ini ya gedung, nggak ada gedung ini sama gedung sebelah itu sama. Tapi di satu aspek kita bisa mengatakan ini gedung yang suci. Kenapa? Karena gedung ini dikhususkan untuk ibadah kepada Tuhan. Yang berbeda sama nightclub, sama kantor, sama yang lain. Jadi adakah tempat yang kudus? Ya harusnya seluruh bumi ini kudus. Kenapa? Karena seluruh bumi ini milik Tuhan dan harusnya keberadaan Tuhan hadir di seluruh bumi. Tapi kita tahu karena dosa segala macam. Jadi dalam konsep kekristenan itu boleh dikatakan di satu sisi semuanya sama. Yang membedakan adalah apakah kamu persembahkan itu bagi Tuhan atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, saran terhadap pendidikan terhadap agama-agama dunia ke depannya. Pendidikannya gitu maksudnya. Pendidikan agama gitu. Iya. Tadi saya kaitkan dengan ini ya, aspek bagaimana toleransi agama atau bagaimana orang yang menolak Tuhan gitu.
agama itu tidak mungkin bisa ditiadakan. Saya ambil 2 contoh misalnya. Barat, misalnya Amerika atau dunia barat itu menarik agama keluar dari publik. Yaitu mereka membedakan agama itu harusnya private, pribadi. Ya, kamu boleh lakukan agama di gereja, di masjid, di kelenteng, dimanapun. Tapi kamu tidak boleh melakukannya di publik. Yang namanya publik itu apa? Misalnya kantor, atau sekolah, atau ya ruang publik itu dah. Itu dualisme yang sangat bodoh sebenarnya. Karena manusia itu dibelah, ada yang agama, ada yang tidak agama gitu. Tapi Indonesia, pendidikan di Indonesia mengambil satu sisi yang lain, karena Pancasila kan kita percaya ada sila pertama gitu. Indonesia justru menghadirkan agama di seluruh aspek kehidupan, termasuk di sekolah. Jadi satu peraturan undang-undang yang sangat baik itu adalah setiap sekolah harusnya ada pelajaran agama. Setiap sekolah harusnya menyediakan fasilitas pendidikan agama untuk setiap siswa. Kenyataannya terjadi atau tidak itu secondary. Tapi peraturan itu sangat clear bahwa sekolah itu, ya khususnya kita mengatakan sekolah negeri kan, karena sekolah negeri kan di bawah pemerintah gitu ya. Kalau sekolah swasta ya enggak, karena namanya juga sekolah swasta itu punya visi yang berbeda. Misalnya sekolah Kristen itu berbeda, madrasah itu berbeda, ada sekolah misalnya yang didirikan oleh orang-orang Buddha itu berbeda. Tapi kita ngomong yang umum, sekolah negeri misalnya. Nah, sekolah negeri itu kan tempat di mana murid dari berbagai macam agama ada. Jadi peraturan itu sangat positif, yaitu bukannya menarik agama keluar dari pendidikan, tapi justru sekolah harus menyediakan fasilitas pendidikan agama untuk setiap siswa yang berbeda-beda. Dan long termnya ini sangat-sangat sehat dibandingkan dunia barat. Sebenarnya dunia barat itu waktu mengatakan menarik agama, ya mereka memasukkan agama yang lain, yaitu agama yang namanya sekularisme, agama yang dikatakan nggak tahu lah scientific method segala macam itu. Dan saya melihat justru model Indonesia itu yang lebih bagus, lebih positif, dan harusnya pendidikan agama itu bagian yang sangat integral dalam pembelajaran di siswa-siswa di Indonesia. Selanjutnya, apa saran Bapak bagi Menteri Agama dan pemerintah dalam menciptakan kerukunan umat beragama? Tugas pemerintah itu kan menjaga keamanan, stabilitas, kesejahteraan, kemakmuran rakyat gitu. Pemerintah tidak punya hak untuk melarang seseorang beragama. Jadi yang pemerintah harus lakukan itu adalah mengatur kehidupan keagamaan setiap rakyat Indonesia itu di dalam tatanan yang kita katakan rukun gitu. Di satu sisi kita mengatakan pemerintah tidak punya hak untuk melarang agama. Tadi pemerintah kan punya hak untuk menjamin kesejahteraan rakyat, untuk menjamin kestabilitas, menjamin hak asasi manusia. Jadi kalau ada satu misalnya kepercayaan yang dikatakan, oh saya beragama, tapi agama itu yang mereka praktekkan itu melanggar yang namanya universal value yang harus dijaga oleh pemerintah, ya pemerintah berhak bertindak. Tapi pemerintah tidak berhak untuk meniadakan agama itu. Pemerintah berhak menegakkan hukum, berhak menjaga stabilitas, berhak menghukum orang-orang yang katanya beragama yang melawan sesuatu yang memang wilayahnya pemerintah. Tapi tidak bisa mengatakan, oh kalau gitu kamu nggak boleh praktek ini selama praktek agama itu ini tidak melanggar tatanan itu. Jadi ada wilayah. Abraham Kuyper mengatakan setiap bidang itu ada sphere, ada wilayah otoritasnya. Jadi sebatas itu. Coba, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, bagaimana proses terjadinya alam semesta ini? Kalau proses penciptaan yang dinyatakan di Alkitab, ya Tuhan menciptakan langit dan bumi seperti yang ditulis di Kejadian pasal 1. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan berfirman.
perkataan atau firman yang keluar dari mulut Tuhan itu berkuasa. Waktu ya Tuhan ada Tuhan yang berkuasa, apa yang dia ucapkan itu mengekspresikan apa yang dia inginkan. Dia bilang, saya ingin ada matahari, ya matahari muncul. Matahari tidak bisa say no gitu, karena Allah yang berfirman itu Allah yang berkuasa. Jadi firmannya itu mengandung kuasa, kata-kata itu ada kuasanya. Dikatakan Tuhan menciptakan seluruh alam semesta itu dengan firman-Nya, kecuali satu, yaitu manusia. Tuhan tidak mengatakan Adam muncul, enggak. Tuhan dikatakan membentuk dengan tangannya. Ini bahasa metafor gitu ya. Tuhan kan spirit, roh, nggak mungkin bertangan. Tapi Tuhan membentuk Adam dan Hawa berbeda dengan cipta-cipta yang lain. Dan Tuhan memberikan nafasnya. Jadi seluruh ciptaan ini keberadaannya itu karena Tuhan berfirman, kecuali keberadaan manusia yang berbeda, yaitu Tuhan membentuk dan Tuhan memberikan rohnya kepada manusia. Selanjutnya, apa sih peran mahasiswa dalam dialog dan toleransi beragama menurut Bapak? Mahasiswa harus serius belajar agama. Yang bukan cuma mahasiswa, setiap orang harusnya serius terhadap iman kepercayaan dia dan menggumulkan itu. Dan peranan mahasiswa yaitu menghadirkan satu environment atau satu environment yang dimana dialog antar agama itu bisa terjadi, saling menghormati itu saling terjadi, pemikiran-pemikiran kritis itu mesti muncul dari mahasiswa gitu ya. Mahasiswa harusnya menjadi ujung tombak untuk mengejar kebenaran, bukan kengototan. Bukan bahkan kegengsian gitu. Itu peranan ini mahasiswa. Selanjutnya, bagaimana sih supaya manusia itu bisa selamat masuk surga atau nirvana? Dalam konsep kekristenan itu tidak, tadi dikatakan Roma pasal 3:23, semua manusia berdosa. Waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka dihukum Tuhan kan. Tapi mereka dihukum Tuhan di waktu yang bersamaan, mereka dihukum Tuhan, ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Di aspek yang lain Tuhan memberi anugerahnya, Tuhan menyelamatkan mereka. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka? Digambarkan Adam dan Hawa itu kan setelah mereka berdosa, mata mereka terbuka dan mereka sadar mereka telanjang. Maksudnya apa sih mereka telanjang? Ya physically memang mereka telanjang gitu ya. Tapi aspek spiritual itu mereka telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada yang mereka bisa sembunyikan, mereka ke-expose, mereka merasa malu yang tadinya tidak ada gitu. Mereka tahu mereka melanggar, mereka berdosa. Tapi waktu mereka mencoba menutupi dosa mereka mencoba menyembunyikan dosa mereka dengan simbol, yaitu mereka ambil daun, bikin tutup badan mereka yang telanjang gitu. Tuhan bilang buka itu. Kenapa? Karena apa yang kamu bikin, yaitu baju dari daun-daun itu, tidak bisa menutupi dosamu. Saya yang kasih kamu baju. Tuhan mengorbankan binatang, mengambil kulitnya, membuat baju dari kulit binatang itu dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan dikatakan menutupi ketelanjangan mereka, kemaluan mereka. Ya, istilah kemaluan itu bukan cuma fisik, tapi juga kemaluan karena dosa mereka gitu ya. Maka solusi terhadap dosa itu bukan dari manusia. Solusi terhadap dosa itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan solusinya. Tuhan yang melepaskan pakaian dari daun-daun itu dan memberikan pakaian dari kulit binatang gitu ya. Maka kalau kita lihat, agama di dunia ini boleh dikategorikan dalam dua kategori. Kategori pertama adalah manusia mencari cara untuk bisa diselamatkan. Manusia berusaha melakukan apapun itu supaya dia diterima Tuhan, dia diselamatkan, dan nanti dia mati, dia diterima dan masuk surga. Kekristenan mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda.
yaitu manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Manusia tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang baik, yang cukup baik, yang memenuhi standar Tuhan sehingga Tuhan mengatakan, oh iya kamu baik, kamu lulus, kamu pass, oke kamu boleh masuk surga. Nggak ada. Kekristenan mengajarkan manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka inisiatif keselamatan itu dari Tuhan. Tuhan yang bikinin baju buat Adam dan Hawa, Tuhan yang harus datang ke dunia, menjadi manusia, mati bagi manusia. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan, tak kala engkau makan itu, engkau akan mati. Terus mereka makan. Mereka masih hidup. Sampai Adam dikatakan hidup 900 tahun lebih gitu. Tapi ibaratnya seperti ini, kalau saya petik satu daun yang masih hijau kan ya, saya petik daun itu dari pohonnya, dia hijau nggak? Dia masih hijau kan? Dia nggak langsung layu, nggak langsung mati. Tapi kalau saya taruh sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, dia akan layu kan? Jadi waktu saya tarik dia, putuskan dia dari pohon itu, dia terputus dari sumber kehidupan. Dia di dalam proses kematian. Yang baru terjadi, yang baru kelihatan, yang pelan-pelan dia mati kelihatan lama-lama menguning, lama-lama layu. Jadi waktu Alkitab mencatat Adam hidup sampai sekian tahun, ini hidup sekian tahun lalu mati, ini hidup sekian tahun lalu mati, mau menyatakan realita bahwa waktu Adam makan, dia sudah dalam proses kematian. Dan proses kematian itu takes time 900 tahun lebih. Tapi itu mati fisik gitu ya. Ada satu aspek kematian lagi, mati rohani, yaitu dia terputus dari sumber kehidupan. Dia terputus dari Allah. Karena dia terputus Allah, maka dia ekspresinya dalam fisik ya dia mati. Manusia yang mati itu tidak mungkin bisa hidup lagi dan menyamakan diri sendiri. Kalian suka nonton Mission Impossible nggak? Iya. Tahu film, kalau nggak salah ya, Rogue Nation. Yang si Ethan itu harus loncat ke dalam satu bak air yang gede. Oh iya. Terus untuk ambil apalah untuk masukkan itu, terus untuk interrupt sistemnya kan. Iya. Terus apa yang terjadi? Waktu dia sudah selesai, dia mau keluar, dia dihantam kan oleh alat yang jalan itu, terus dia nggak sadar, dia mati. Dia bisa nggak menyelamatkan dirinya? Nggak mungkin kan? Makanya si Lisa itu loncat. Lisa itu loncat dan menyelamatkan dia. Itu gambaran yang sangat baik. Keselamatan itu selalu dari luar. Keselamatan itu tidak mungkin dari diri manusia sendiri. Maka dalam kekristenan, manusia tidak mungkin diselamatkan kecuali Tuhan yang datang, Tuhan yang mati, Tuhan yang menanggung dosa manusia, Tuhan yang harus menanggung seluruh akibat dosa manusia. Tapi nggak stop di situ. Kalau stop di situ, misalnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dia mati gitu ya. Ya, the most kita mengatakan dia mati konyol gitu. Atau dikatakan dia mati ya karena memang dia berdosa, karena dia melawan pemerintah Romawi, dia dikutuk. Tapi dia bangkit. Kebangkitan dia itu menyatakan dia menang terhadap dosa, dia menang terhadap kematian itu sendiri. Maka Paulus mengatakan, hai maut di mana sangatmu, hai maut di mana kuasamu. Yaitu sudah dihancurkan oleh Kristus dalam kebangkitannya. Maka hanya melalui kebangkitan, kematian dan kebangkitannya, manusia boleh mendapatkan pengharapan di dalam Kristus. Jadi, bagaimana saya diselamatkan? Ya, dalam perspektif Kristen, saya percaya kepada Kristus. Dia yang menanggung dosa saya, dia mati bagi saya, dan bukan jasa saya. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Nah, karena saya diselamatkan, saya di dalam Kristus dan diselamatkan, baru saya bisa melayani Tuhan. Baru saya bisa melakukan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Baru saya bisa menyembah Tuhan. Tapi semua yang saya lakukan itu adalah dampak dari saya sudah diselamatkan. Bukan untuk saya diselamatkan. Jadi agama Kristen mengajarkan itu. Kenapa saya yakin kalau saya mati, saya pasti masuk surga? Bukan karena saya baik, bukan karena saya mampu menjadi orang kudus, tapi karena Kristus mati bagi saya. Dan dia menanggung dosa saya sudah dibenarkan,
saya sudah dikuduskan dan sekarang saya dipanggil untuk hidup bagi dia. Ya, itu konsep ini. Yang lain memperjuangkan keselamatannya sendiri. Dan pertanyaan terakhir dari saya, jika ada banyak orang yang tidak beragama, apakah ada hukuman bagi mereka? Kemudian bagaimana jika orang beragama justru lebih banyak dosa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beragama. Yang tidak beragama Yang tidak itu, beragama, ya. bagaimana keadilan Allah di sini? Nah, kalau kita lihat prinsip tadi, keselamatan itu bukan karena manusia itu berbuat baik, bukan karena manusia itu sempurna. Oh, dapat kredit nih, gua hari ini nggak bohong. Oh, dapat kredit nih, gua hari ini kasih persembahan 1 miliar gitu ya misalnya. Enggak. Pertanyaan itu punya asumsi bahwa keselamatan itu karena saya berbuat baik, karena saya yang layak mendapatkannya. Seperti saya dapat ijazah, kenapa? Karena saya belajar susah-susah, saya lulus ujian, saya pas, maka saya dapat ijazah, saya lulus gitu. Enggak. Dalam kekristenan itu kalau kita tidak, kalau manusia yang bekerja tidak mungkin. Jadi orang yang tidak, jangan ngomong orang yang tidak beragama. Orang yang beragama itu juga layak dihukum. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan semua manusia berdosa dan hukum dosa adalah kematian. Orang yang beragama Kristen, ya, kalau orang yang mengatakan dia agama Kristen gitu ya, jangan kira dia notabene diselamatkan gitu. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan karena gua agama Kristen. Saya mengatakan saya agama Kristen itu hanyalah label untuk menyatakan saya di dalam Kristus. Saya percaya Kristus. Saya hidup di dalam Dia. Dia yang menyelamatkan saya gitu. Jadi nggak peduli orang beragama, orang tidak beragama, semua manusia berdosa, ya hukuman Tuhan datang. Jadi pertanyaannya gimana manusia bisa diselamatkan? Dari perspektif Kristen ya harus percaya kepada Kristus. Bagaimana kalau orang Kristen misalnya justru yang lebih bejat gitu, lebih bejat, atau kita ngomong gini lah, banyak kok orang yang beragama lebih bejat daripada orang ateis. Di Indonesia yang korupsi itu siapa? Orang yang mengatasnamakan nama Tuhan kok. Ya kan? Bukan cuma Islam, Kristen juga banyak kan. Makanya saya percaya, tak kala satu kelompok itu mendominasi, ya kebobrokannya akan keluar. Kalau contoh misalnya populasi Indonesia itu mayoritas Kristen, ya kebobrokan itu akan keluar juga. Kenapa? Karena manusia berdosa. Tapi gimana kita melihat ada yang justru bisa lebih baik gitu. Justru dari situ kita melihat Allah itu tidak membiarkan manusia itu rusak sampai kayak setan gitu ya. Manusia tetap mendapat anugerah Allah secara general, secara umum. Kenapa? Karena Tuhan menaruh hati nurani dalam diri manusia. Hati nurani itu hukumnya Tuhan. Maka manusia itu punya insting apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tak kala manusia menekan insting itu yang kita katakan hati nurani, nggak peduli dia agama apapun, ya dia jadi seperti kayak binatang. Tak kala manusia itu tidak lagi peduli menjaga hati nuraninya yang bersih, ya kita boleh katakan dia bukan manusia. Jadi saya nggak peduli dia Kristen, dia pendeta atau dia apa kan. Kalau dia hidupnya lebih bejat, itu cuma menyatakan bahwa ya dia bukan orang dalam Kristus. Ya kita boleh mengatakan sama kan, kalau orang yang agama Buddha, Islam segala macam, hidupnya misalnya berlawanan sama apa yang diajarkan, ya itu cuma mengekspresikan ya dia tidak menghidupi apa yang diajarkan. Dan itu tidak membuktikan kalau Allah itu tidak ada atau Allah itu, maka ateis itu benar, enggak. Baik, jadi pertanyaannya udah selesai, sudah habis juga. Saya lulus nggak? Terima kasih Bapak sudah menjawab semua pertanyaan dari kelompok. Banyak loh. Iya, udah meluangkan waktu juga, ini lama. Terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Banyak.